Halo semuanya, hari ini kita kembali lagi ke Komputer Online Class. Nah, kali ini materi kita adalah dampak negatif dari internet. Oke, kita masuk saja ke materinya. Nah, manfaat yang diberikan oleh penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari tidak perlu diragukan lagi. Namun, ada kekhawatiran tentang efek negatif yang berkembang seiring dengan pertumbuhannya internet, seperti kurangnya kontrol atas sumber informasi, kebocoran keamanan dan privasi penggunanya, sampai menjadi kecanduan akan internet. Efek negatif dari penggunaan internet saat ini menjadi perhatian banyak pihak dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat, terlebih pengaruhnya bagi anak-anak remaja. Nah, berikut dampak negatif dari internet. Yang pertama ada memiliki potensi kecanduan internet dan melupakan kewajiban kita sebagai manusia. Nah, ini seperti misalnya kewajiban kita sebagai manusia ini ada yang beribadah, ada yang makan, ada yang mandi misalnya. Nah, jadi ketika kita senang atau kecanduan akan internet ini, misalnya bermain medsos atau bermain game. Nah, jadi kita lupa waktu. Misalnya kita ada ibadah, ada ibadah siang ini, jadi terlupakan gara-gara kecanduan bermain internet atau bermain game. Nah, jadi misalnya gara-gara bermain kecanduan internet, kita lupa makan, terus tak sadar juga rupanya kita belum mandi seharian gara-gara bermain medsos atau bermain game di internet ini. Nah, jadi makanya kalau kecanduan ini berpotensi melupakan kewajiban kita sebagai manusia, mau makan, mau itu beribadah, mau mandi dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kita sebagai pengguna internet ini harus memiliki batas-batasan ketika menggunakan internet. Misalnya menggunakan internet itu dalam satu hari cukup beberapa jam saja, ibaratnya 1 jam atau 2 jam untuk sharing-sharing atau untuk refreshing, nah, untuk mencari informasi. Nah, seperti itu. Yang kedua, tidak bisa memanfaatkan waktu secara produktif. Nah, semisal waktu luang yang kita peroleh bisa kita gunakan hal-hal yang lebih berguna seperti membersihkan rumah, mengerjakan tugas, membantu orang tua dan lain-lain. Nah, misalnya kita memiliki waktu di hari Minggu. Tentu hari Minggu ini bisalah kita mengerjakan sesuatu kan. Tapi karena ada internet, karena kita kecanduan atau dampak dari negatif dari internet ini, kita bermalas-malasan. Ibaratnya kita di kamar scroll medsos, Instagram atau bermain game. Nah, seharusnya waktu hari Minggu itu bisa kita lakukan untuk hal-hal yang lebih produktif. Misalnya membersihkan rumah, membantu orang tua, menyiram tanaman atau bercocok tanam, atau kita mau membersihkan perkarangan rumah, menanam bunga. Nah, hal-hal produktif itu harusnya bisa kita lakukan. Tapi karena efek negatif dari internet ini, jadi cenderung kita bermalas-malasan. Nomor 3, nah, meningkatkan potensi tindak kejahatan melalui dunia maya seperti penipuan. Nah, diusahakan berhati-hati dalam menggunakan internet agar tidak menjadi korban penipuan dari oknum kejahatan, dan jangan memberikan informasi pribadi ke situs yang tidak terpercaya. Nah, misalnya nanti ada dapat SMS atau apa, klik link ini, selamat Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta, klik link di bawah ini. Nah, itu kan biasa ada tuh SMS atau seperti itu yang dikirimkan oleh penjahat. Nah, kita jangan tergoda dan jangan tertipu oleh SMS itu. Bisa saja karena kita klik link itu, informasi-informasi yang di handphone kita, misalnya kita ada m-banking atau kita ada nomor handphone yang pulsa kita banyak. Nah, bisa aja karena klik itu pulsa kita disedotnya, bisa juga data-data bank kita diambilnya lalu ditransfernya duitnya. Nah, bisa aja seperti itu. Nah, jadi ketika kita mendapatkan SMS dari nomor yang tidak jelas meminta kata sandi atau yang lainnya, informasi pribadi, misalnya nomor KTP atau yang lain, jangan diberikan. Ibaratnya diabaikan saja karena itu biasanya adalah penipuan.
Dan nomor 4, semakin mudah muncul berita dan informasi yang tidak benar atau bohong, dalam kurung hoax. Nah, lebih baik kita mencari tahu dulu informasi yang tersebar agar kita tidak tertipu oleh informasi yang bohong. Nah, ketika menggunakan internet tentu kita dapat misalnya yang biasanya ya dari WA itu dapatlah informasi yang di forwardkan atau ibaratnya diteruskanlah ke WA kita. Viral ini, ibaratnya heboh soal ini. Ternyata itu hanya berita bohong yang seakan-akan benar, padahal dari sumbernya itu kita cek misalnya websitenya. Ibaratnya contoh berita yang berita yang bohongnya itu, sebentar lagi Gunung Merapi di Pekanbaru segera meletus dan akan menghancurkan kota Pekanbaru. Dan nanti sumber websitenya www.pekanbaruviral.blogspot.com. Nah, ketika dari alamat websitenya saja itu adalah blogspot. Blogspot itu tidak bisa dipercaya karena itu bisa aja dibuat-buat oleh orang lain. Nah, kita harus cross check juga informasinya, apakah benar ini berita itu ibaratnya gunung akan meletus di Pekanbaru. Nah, kita cek dulu apakah ada Gunung Merapi di Pekanbaru. Tentu sebelum kita memilah atau menelan informasi itu harus kita cek dulu kebenarannya di sumber yang lain, misalnya di Google. Kalian bisa cari apakah ada Gunung Merapi di Pekanbaru. Rupanya tidak ada, berarti informasi itu adalah hoax. Dan nomor 5, membuat anak-anak lebih suka bermain internet atau game online dibandingkan menjalankan tugasnya sebagai anak dan pelajar. Bermain game boleh, tapi hanya untuk refreshing, dan waktunya harus dibatasi maksimal misalnya 20 menit dalam sehari. Nah, ketika kita bermain game tentulah seru bermain game apalagi bersama teman-teman. Tetapi kita harus sadar, kita ini ibaratnya masih pelajar, masih belajar lah. Misalnya pagi ini kan kita belajar GC atau ada masih jam sekolah walaupun online. Nah, jangan kita misalnya di GC gurunya sudah memberikan materi dan kuis. Nah, kita masih bermain game, bermain Mobile Legends, masih mabar ibaratnya. Nah, tentu itu akan membuat kita rugi, ibaratnya tugas-tugas kita makin lama makin menumpuk dan kita kena marah sama gurunya. Ibaratnya tugasnya telat mengerjakan karena bermain game terus sampai lupa ada tugas. Nah, seperti itu. Makanya bermain game itu boleh cuma sewaktu-waktu, ketika waktu senggang atau sudah lewat masa atau hari Minggu atau ketika sudah selesai jam belajar sekolah online-nya. Nah, boleh, tapi tidak boleh sering-sering karena nanti kalau sering-sering mata bisa rusak dan kita bisa kecanduan. Misalnya gara-gara sering main game, nggak main game sehari aja udah pusing kepala. Aku mau main game, aku mau ngejar rank sampai ke mythic. Nah, mungkin seperti itu. Nah, dibatasi ketika bermain game, tidak usah terlalu over. Game itu hanya untuk refreshing saja. Oke. Dan yang terakhir, semakin meningkatnya aksi cyberbullying. Nah, bicara dalam menggunakan internet, jangan saling menghujat satu dengan lainnya. Nah, cyberbullying ini ibaratnya membuli secara online. Nah, misalnya kita lagi bermain game online, lalu dia tidak bagus mainnya. Kamu ini kenapa ini? Nah, kalian bully dia, kalian hina-hina. Nah, tidak boleh seperti itu. Kita harus bijak dalam menggunakan internet. Gadget, smartphone ini itu adalah berarti handphone pintar. Nah, penggunanya juga harus pintar. Jadi jangan kita gegabah dalam menggunakan smartphone ini. Jadi kita saling menghina, membuli orang. Karena tidak ada untungnya saling menghujat itu. Itu hanya merusak mental kita, merusak jiwa kita ke jiwa-jiwa yang jahat. Lebih baik kalau kita dibully, kita mute aja atau kita delete aja dia. Jangan main sama dia lagi atau jangan berhubungan lagi sama dia. Misalnya dia di medsos dia sering ngechat, kamu ini. Kamu blok saja. Yang penting kita jauhi cyberbullying ini.
Oke, sekian dulu materi Mister tentang dampak negatif dari internet. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.